Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Umi mengucapkan selamat datang kepada peserta didik baru yang sudah diterima di sekolah. Semoga prestasi belajar kalian semakin meningkat, dapat menjadi kebanggaan orang tua, dan dapat mewujudkan cita-cita kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, Umi akan memperkenalkan diri. Nama Umi adalah Umi Tesya Cynthia Pertiwi yang akan memberikan materi pada hari ini. Materi yang akan Umi berikan hari ini berjudul Indonesia is Tough atau Indonesia itu tangguh. Ya, materi ini berkenaan dengan kegiatan yang sedang kita laksanakan sekarang, yaitu Virtual Students Orientation 6th Generation. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian dan mohon disimak baik-baik ya. Nah, ini dia materinya, Indonesia is Tough atau Indonesia itu tangguh. Bagaimana sih untuk menjadi Indonesia yang tangguh? Nah, untuk menjadi Indonesia yang tangguh, sebelumnya kita harus memahami dulu nih kesadaran untuk bangsa dan bernegara. Nah, dalam kesadaran berbangsa dan bernegara yang harus kita perlu ketahui yang pertama yaitu pengertian dari kesadaran. Kesadaran itu berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa tahu, dan mengerti. Kesadaran dapat diartikan keinsafan atau keadaan mengerti. Contohnya, kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Misalnya apabila kalian berkendara menaiki sepeda motor, itu wajib menggunakan helm. Nah, kalian harus memiliki kesadaran dulu. Apa sih manfaat dari memakai helm? Apa yang terjadi kalau saya tidak memakainya? Itu bisa juga kalau kalian menaiki mobil, itu wajib menggunakan sabuk pengaman seperti itu. Dan contoh kecilnya lagi ketika di sekolah atau dimanapun ada suatu tata tertib atau peraturan. Nah, tata tertib atau peraturan itu harus ditaati karena itu dibuat untuk mengatur tingkah laku atau perilaku kita sehari-hari. Nah, kemudian kita akan membahas bangsa. Bangsa, menurut Otto Bauer dari Jerman, adalah sekelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter karena adanya persamaan nasib. Nah, jadi kita ini semua adalah satu bangsa. Karena apa? Karena kita mempunyai persamaan nasib. Kita memiliki sejarah yang sama. Dan kesimpulannya, bangsa adalah rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama atau cita-cita negara atau tujuan negara. Nah, tadi kita sudah bahas apa itu kesadaran, sudah mengerti apa itu bangsa, dan sekarang kita akan membahas tentang negara. Negara itu berasal dari kata nagari atau nagara dalam bahasa Sanskerta yang berarti wilayah, kota, atau penguasa. Nah, unsur-unsur terbentuknya negara yang pertama ada unsur konstitutif. Unsur ini meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Nah, rakyat ini adalah sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah, suatu negara. Nah, wilayah ini mencangkup wilayah daratan, lautan, dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan terakhir yaitu pemerintahan yang berdaulat. Setelah ada rakyat dan wilayah, tentunya kita harus memiliki pemerintahan yang berdaulat. Nah, pemerintahan ini adalah yang mengatur segala urusan di dalam suatu negara. Nah, seperti Indonesia yaitu ada presiden,
wakilnya, dan kabinetnya. Dan yang kedua, ada unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Nah, unsur deklaratif ini adalah unsur tambahannya. Kalau unsur konstitutif tadi, itu unsur yang utama. Jadi, unsur deklaratif itu atau suatu pengakuan dari negara lain artinya Indonesia yang sudah merdeka ini harus diakui juga oleh negara yang lain. Seperti kita ingin bergabung dengan PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, sekarang kita menggabungkan pengertian dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi, kesadaran berbangsa dan bernegara itu adalah individu yang berada di naungan NKRI harus mempunyai sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan diri, yang dilandasi oleh rasa keikhlasan, kerelaan, bertindak demi kebaikan bangsa dan negara, atau upaya kita untuk mempertahankan negara dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat, dan tentunya yang berdasarkan atas cinta tanah air. Permasalahan yang ada di Indonesia. Kenapa sih di Indonesia banyak masalah? Contohnya, ada perkelahian, perdebatan, dan lain-lain. Ya, itu karena berkurangnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Kenapa pemuda? Karena kalianlah yang akan melanjutkan cita-cita dan tujuan negara ini. Jadi, padahal banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda. Jadi, kita membutuhkan pemuda-pemuda yang aktif dan inovatif. Manfaat kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Nah, ini akan dijelaskan di slide berikutnya ya. Tapi Umi jelaskan sedikit. Di sini ada nasionalisme, yaitu rasa cinta tanah air, dan patriotisme, yaitu rasa rela berkorban demi negaranya. Upaya bela negara ini selain menjadi kewajiban dasar, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban kepada bangsa dan negaranya. Nilai-nilai bela negara. Yang pertama ada nasionalisme atau cinta tanah air. Kita dapat mewujudkan rasa nasionalisme itu dengan cara mengetahui sejarah negara atau daerah kita sendiri. Nah, kita harus mengetahui nih sejarah Indonesia seperti apa, terbentuknya seperti apa, bagaimana cara kita meraih kemerdekaan. Kita sebagai bangsa atau negara yang tinggal di negara Indonesia tentunya harus paham. Kenapa kita harus paham? Ya, karena kalau kita tidak tahu, kita tidak akan mengerti bagaimana perjuangan untuk mendapatkan negara ini. Dan contoh kecilnya dulu seperti wilayah kita sendiri, daerah Lampung ya. Kalian juga harus mengerti sejarah Lampung seperti apa. Karena apa? Karena kita tinggal di sini. Lalu ada melestarikan kebudayaan. Melestarikan kebudayaan ini contohnya kalian belajar tentang kebudayaan kalian sendiri, jangan dihilangkan. Kemudian memakai produk dalam negeri atau mencintai produk dalam negeri. Lalu kemudian ada menjaga lingkungan. Nah, menjaga lingkungan ini dimulai dari lingkungan kalian, lingkungan di rumah, sekolah, masyarakat. Jadi kalau kita bisa mulai dari lingkungan yang kecil, kita akan terbiasa untuk menjaga lingkungan di tempat yang lebih besar. Lalu kemudian ada menjaga nama baik negara atau daerah kita. Nah, untuk menjaga nama baik dimulai dari keluarga, sekolah, masyarakat,
Dan bila kalian mempunyai prestasi di bidang nasional dan internasional, boleh dikeluarkan bakatnya agar bisa mengharumkan nama baik negara Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran atau kepekaan di masyarakat. Nah, jadi untuk menumbuhkan kesadaran dan kepekaan di masyarakat, kita harus mewujudkan cita-cita dan tujuan hidup bangsa yang tercantum dalam UUD 1945 alinea keempat. Contohnya yaitu mencegah perkelahian atau perdebatan, menjadi anak bangsa yang berprestasi. Nah, ini adalah tugas dari kalian peserta didik baru. Kalian harus meningkatkan prestasi belajar kalian lebih baik lagi untuk menjaga nama baik sekolah dan tentunya negara Indonesia. Yang ketiga yaitu ada Pancasila. Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia. Kenapa menjadi alat pemersatu? Ya karena di Indonesia ini kita bermacam-macam suku, budaya, agama, dan lainnya. Kita sangat beragam, dan alat yang untuk menyatukannya adalah Pancasila. Yang keempat, ada patriotisme. Patriotisme adalah sikap rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Nah, rasa patriotisme ini muncul saat pahlawan-pahlawan kita yang berjuang dahulu untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Nah, bagaimana Indonesia itu bisa merdeka? Yaitu karena adanya rasa persatuan dulu. Mereka bersatu, mempunyai cita-cita yang sama atau tujuan yang sama untuk meraih kemerdekaan. Jadi mereka rela untuk berkorban apapun, bahkan untuk nyawanya sekalipun. Contohnya, mengharumkan nama bangsa dan negara dengan prestasi. Untuk kalian, pemuda yang masih pelajar, cara kalian untuk menerapkan patriotisme yaitu dengan cara meningkatkan prestasi belajar kalian. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan itu dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, gigih, bekerja keras dalam menjalani setiap kehidupan. Contohnya, mengamankan lingkungan sekitar, membantu korban bencana alam, menjaga kebersihan minimal tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba dan kenakalan remaja, mencegah perkelahian, melestarikan budaya, dan menjadi anak yang berprestasi. Kemudian kita akan membahas nasionalisme. Nasionalisme itu ada dalam dua arti ya. Arti yang pertama adalah dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa atau negara sendiri secara berlebihan dan menganggap bangsa atau negara lain itu lebih rendah kedudukannya atau biasa disebut dengan chauvinisme. Lalu dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa atau negara sendiri dan menganggap semua negara sama derajatnya. Nah, untuk yang lebih baik adalah dalam arti luas, karena kita harus mencintai bangsa dan negara sendiri dengan tidak menganggap rendah negara atau bangsa lain. Kemudian, cara memiliki sikap nasionalisme, yaitu dengan cara mengembangkan rasa persamaan antar suku. Artinya, kita tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, agama, budaya, dan lainnya. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib, sepenanggungan sesama bangsa Indonesia. Kemudian ada hal yang harus dihindari. Yang pertama yaitu sukuisme. Sukuisme itu yaitu menganggap suku bangsa kita sendiri itu yang paling baik. Yang kedua adalah chauvinisme. Yang ketiga ekstremisme, yaitu mempertahankan pendirian dengan cara kekerasan.
Selanjutnya, provinsialisme, yaitu sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerahnya sendiri. Selanjutnya kita akan bahas patriotisme. Sikap patriotisme ini dimulai sejak zaman penjajahan dengan banyaknya pahlawan-pahlawan yang gugur dalam mengusir penjajah dan memuncak setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu dimulai tahun 1945 sampai 1949. Patriotisme yaitu sikap rela berkorban segalanya, bahkan nyawa sekalipun untuk mempertahankan kedaulatan negara. Ciri-ciri sikap patriotisme, yang pertama yaitu cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Rela berkorban ini kita menyampingkan kepentingan pribadi. Kita harus mementingkan kepentingan bersama. Lalu selanjutnya menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan ya. Berjiwa pembaharu atau berpikir maju. Tidak kenal menyerah atau putus asa. Demikian materi tentang Indonesia ISTA. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kata-kata Umi yang kurang berkenan, Umi mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.